Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Mulyani, SE, MSI, selaku dosen pengampu metodologi penelitian. Saya, Wuliasari, dengan NIM 2020-12641, akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Studi empiris di Kantor Samsat Kabupaten Jepara. Bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara yang bersifat memaksa dan berhutang yang wajib dibayarkan. Pajak kendaraan bermotor atau PKB ialah pajak yang diperoleh dari pungutan pajak setiap pemilik kendaraan yang beroperasi di jalanan. Dan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sangatlah mempengaruhi pendapatan daerah. Jika kepatuhan wajib pajak menurun, maka pendapatan daerah ikut menurun. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya peningkatan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada kantor Samsat Kabupaten Jepara, untuk tahun 2019, jumlah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 576.185 unit. Untuk tahun 2020 berjumlah 597.237 unit. Dan untuk tahun 2001 sebanyak 618.286 unit wajib pajak kendaraan bermotor. Dari hasil pada tahun 2019 sampai tahun 2021 yang terus meningkat, hal ini mendukung bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan sangatlah mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara? Yang kedua, apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara? Yang ketiga, apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara? Yang keempat, apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara? Yang kelima, apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara? Tujuannya, yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Jepara. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Jepara. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Jepara. Yang keempat, untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara. Yang kelima, untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Jepara. Tinjauan pustaka. Yang pertama, ada landasan teori. Pada penelitian ini, teori yang digunakan ada 3. Yang pertama, teori pembelajaran sosial. Menurut Jatmiko 2008, mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Teori ini sangat relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Yang kedua, teori of planet before. Menurut Mustika Sasri 2008 menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu
muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Yang ketiga, teori atribusi. Teori atribusi dicetuskan oleh Heidegger 1958, yaitu teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi merupakan teori kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat suatu penilaian terhadap pajak. Penelitian terdahulu, jurnal dari Hidayat dan Maulana 2022 dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Yang kedua, jurnal dari Sugiyani 2022 yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Yang ketiga, jurnal dari Midan 2022 yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Yang keempat, jurnal dari Amri dan Savitri 2020 yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kerangka pemikiran teoritis. Hipotesis 1, kesadaran wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis 2, yaitu sanksi pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis 3, kualitas pelayanan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis 4, pengetahuan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis 5, sosialisasi perpajakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Metode penelitian. Pada penelitian ini, jenis yang digunakan yaitu kuantitatif. Data yang digunakan data primer, pengumpulan data melalui kuesioner. Populasi yang digunakan wajib pajak kendaraan yang terdaftar di kantor Samsat Kabupaten Jepara sebanyak 618.289 unit pada tahun 2021. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode accidental sampling, pengambilan sampel secara kebetulan. Pengolahan data pada penelitian ini ada 4. Yang pertama, scrolling, editing, tabulizing, processing. Analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Yang kedua, pengujian kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga, pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang keempat, pengujian hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji statistik T, pengujian koefisien determinasi, dan uji signifikan simultan atau uji F. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian atau tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.